Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa malam ini dalam renungan malam Jemaat Ramah. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari kita memohon kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Haleluya, terpujilah Engkau ya Tuhan, karena begitu besar kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih apa yang boleh kami lakukan, kami boleh kerjakan hari ini, semuanya itu boleh terjadi dan boleh kami lalui oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Dan di dalam kami lebih jauh memaknai akan segala kebaikan-Mu itu Tuhan. Kembali kami akan mengambil waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Seraya berharap melalui firman-Mu ini akan menjadi tuntunan dan pedoman di dalam langkah kehidupan kami. Dijauhkanlah kiranya Tuhan dan segala pengaruh kuasa-kuasa kegelapan, sehingga biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada firman-Mu, dan biarlah kami boleh merenungkannya dengan baik di dalam tuntunan dan penyertaan-Mu Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena sungguh kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat malam bagi kita dan dapat bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya dan karena kebaikan-Nya. Kita masih diberi kekuatan dan bahkan kesehatan. Secara khusus malam ini kita akan kembali membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Nya. Dan firman Tuhan yang akan kita baca malam ini terambil dari Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-11, firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya
Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dan dari seluruh perikop pembacaan kita ini yang terambil dari Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-11, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dalam sebuah tema, mujizat masih percayakah kita? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, perikop pembacaan kita malam ini bercerita tentang sebuah pesta perkawinan yang dilakukan di Kana, di mana Tuhan Yesus dan juga murid-muridnya dan bahkan ibunya hadir dalam acara pernikahan tersebut. Kalau di awal pembacaan kita dikatakan di situ mereka hadir dalam perkawinan tersebut pada hari ketiga. Karena menurut adat atau tradisi Yahudi, biasanya mereka akan melakukan acara pernikahan selama kurang lebih 1 minggu atau 7 hari. Dan salah satu sajian khas di dalam acara perkawinan tersebut adalah sajian anggur. Kalau kita baca di ayat yang ketiga, ketika di tengah-tengah pelaksanaan acara tersebut, khususnya pada hari yang ketiga, di ayat yang ketiga juga di situ dikatakan, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Baru hari ketiga yang terjadi adalah mereka hampir kehabisan anggur. Masih ada beberapa hari lagi yang tersisa dalam rangkaian acara pernikahan tersebut. Tetapi di tengah acara mereka sudah kehabisan anggur. Lalu kemudian Ibu Tuhan Yesus meminta kepada Tuhan Yesus untuk melakukan sesuatu agar masalah tersebut terselesaikan. Dan orang yang melakukan acara dan beserta keluarganya tidak mendapatkan maut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus seperti dalam perikop pembacaan kita malam ini tercatat adalah mujizat yang pertama kali dilakukan oleh Tuhan Yesus. Lalu yang kemudian menjadi pertanyaan bagi kita, apakah mujizat itu? Apakah itu hanya sekedar suatu peristiwa yang spektakuler atau suatu kejadian yang luar biasa, yang kejadiannya tidak disangka-sangka? Mujizat adalah salah satu cara Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya dan dirinya kepada manusia. Kita tidak dapat memprediksi kapan mujizat itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi sebagai orang percaya kita yakin bahwa mujizat atau pekerjaan tangan Tuhan senantiasa terjadi di dalam sepanjang kehidupan kita.
Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa di dalam kehidupan yang kita jalani saat ini dan bahkan yang akan kita jalani jika Tuhan berkenan tetap memberkati kehidupan kita. Semua yang kita jalani, yang kita hadapi secara khusus dalam kehidupan rumah tangga kita, semuanya itu berjalan dengan mulus dan baik-baik saja. Tidak ada masalah-masalah atau kesulitan-kesulitan yang akan kita hadapi dalam kehidupan ini. Dan bahkan mungkin saja banyak orang yang kemudian menjadi kecewa ketika ia telah melakukan hal yang benar atau baik dalam hidupnya, tetapi kemudian ia masih menemukan kesulitan dan penderitaan. Padahal dia sudah berjuang dengan keras, dia sudah berusaha dengan keras di dalam hidupnya, tetapi masih saja dia mengalami kesusahan dan kesulitan. Yesus mengatakan, apa yang mustahil bagi manusia, mungkin bagi Allah. Dan mujizat itu bukanlah sesuatu kemustahilan bagi manusia. Karena dengan demikian, mujizat itu adalah sesuatu yang hanya dikerjakan oleh Tuhan, yang dinyatakan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita percaya bahwa berkat-berkat Tuhan senantiasa mengalir di dalam kehidupan kita selaku orang percaya, bahwa di dalam kehidupan yang kita jalani kita masih tetap setia dan taat kepadanya. Orang selalu berusaha untuk mencari kehendak Tuhan, bukan melakukan kehendak Tuhan. Bapak Ibu saudara yang sangat dikasihi Tuhan, saat ini seandainya Bapak Ibu meminta sesuatu kepada Tuhan, menyampaikan satu permohonan kita kepada Tuhan, dan kita memahami dan meyakini bahwa Ia akan mengabulkan permintaan dan akan menyatakannya di dalam kehidupan kita, apakah kira-kira yang akan kita minta kepadanya? Apakah kita akan meminta agar Dia memulihkan kondisi perkawinan kita yang sedang mengalami masalah dan sedang berada di ambang kehancuran? Apakah kita akan berdoa dan bermohon kepadanya agar Ia mengadakan perubahan yang luar biasa di dalam pekerjaan kita? Apakah kita datang kepadanya untuk memohon agar Tuhan menyadarkan anak-anak kita di dalam kehidupannya yang mulai terpengaruh oleh pergaulan bebas ataupun obat terlarang? Atau bahkan kita berdoa atau bermohon kepada Tuhan untuk memulihkan keadaan ekonomi kita? Apapun yang kita minta kepada Tuhan, sebagai orang percaya, kita yakin bahwa Tuhan melihat dan mendengar kita. Percayalah bahwa mujizat itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah renungan kita yang malam ini berbicara tentang keyakinan kita akan mujizat atau pekerjaan Tuhan yang ajaib yang Ia akan lakukan di dalam kehidupan kita.
Mari kita berdoa untuk memohon kekuatan agar apa yang telah kita baca dan renungkan malam ini akan menjadi pegangan untuk kita, akan menjadi suluh dalam melangkah di dalam kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang boleh kami pakai malam ini untuk kembali membaca dan merenungkan akan firman. Sebagai orang percaya kami meyakini Tuhan bahwa kami senantiasa mengharapkan tuntunan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Karena sebagai manusia biasa kami tidak punya kuasa apapun untuk dapat menjalani seluruh lingkup kehidupan kami dari waktu ke waktu, dari setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Karena kami senantiasa mengandalkan Tuhan. Kami senantiasa mensandarkan semuanya hanya ke dalam kuasa dan kekuatan Tuhan. Kami percaya di dalam sepanjang kehidupan kami, mujizat Tuhan, pekerjaan tangan Tuhan yang ajaib akan terjadi di dalam hidup kami. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih oleh kasih karunia-Mu. Kami dapat menjalani seluruh rutinitas kehidupan kami secara khusus hari ini. Dan sebelum kami beranjak untuk beristirahat, kami boleh dengan penuh sukacita membaca dan merenungkan akan firman. Biarlah kiranya firman tertanam baik di dalam hati kami, akan menjadi pengertian yang baik di dalam hidup kami, sehingga kami dapat menjalani dan menghadapi hari-hari yang Tuhan anugerahkan dengan penuh pengharapan, dengan penuh sukacita, karena kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami tetap berdoa Tuhan untuk apa yang kami alami saat ini, di tengah kondisi dan pergumulan kami hadapi pandemi COVID ini Tuhan. Secara khusus di Sangatta, di tempat di mana kami bermukim, tinggal, dan menggantungkan seluruh hidup kami. Penambahan jumlah pasien yang terkonfirmasi positif cenderung menunjukkan kenaikan. Hal ini tentunya membuat kami resah dan khawatir. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, di dalam pengharapan kami yang penuh kepada-Mu, dan di dalam kesetiaan, ketaatan kami untuk tetap melakukan prosedur atau protokol kesehatan ketika kami beraktivitas, ketika kami bepergian mana saja, dan kami hanya melakukan atau bepergian ke tempat-tempat yang hanya memungkinkan bagi kami untuk dapat melakukan kegiatan itu dengan aman. Kami berdoa buat pemerintah kami yang masih terus berjuang untuk menghadapi kondisi ini. Tenaga medis yang selalu ada di ujung, berada di depan untuk menghadapi kondisi ini. Biarlah mereka senantiasa diberi kekuatan, kemampuan, dan kesetiaan agar dapat terus-menerus berjuang di dalam memerangi penyebaran virus COVID ini Tuhan. Ya Allah, Bapa di sorga, kami datang membawa seluruh hidup dan keberadaan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Maka di dalam segala rencana-rencana kami serahkan semuanya itu hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah
Kami dapat menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan dengan penuh sukacita dan pengharapan hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan bahkan sepanjang malam ini ketika kami beristirahat, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar kiranya malam ini dapat kami lewati dalam istirahat kami yang tenang dan cukup. Dan ketika esok pagi kami bangun, dan Tuhan, kami kembali mengalami nafas kehidupan, menerima hidup yang daripada-Mu. Biar kami tidak lupa untuk selalu bersyukur dan berterima kasih hanya kepada-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah renungan malam kita malam ini. Kiranya oleh kasih karunia-Nya akan senantiasa menolong dan memampukan kita untuk kiranya menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan dengan penuh sukacita dan pengharapan di dalam kasih-Nya. Amin.